Disabilitas itu sebenarnya suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami hambatan baik fisik, mental, intelektual maupun sensori. Dan itu tidak boleh dibiarkan sebenarnya. Tidak boleh dibiarkan, harus diberikan penanganan dalam bentuk terapi. Nah, itu yang mesti kita dan orang tua misalkan pahami, jangan maksa juga. Nah, itu yang perlu diketahui juga untuk semua, khususnya semua orang tua atau keluarga yang punya rekan keluarganya betul. disabilitas ya. Iya. Halo Sahabat Alkitab, kita kembali berjumpa dalam podcast Sahabat Alkitab yang akan membahas tema-tema seputar trauma. Dalam isu-isu yang sebenarnya genting dan perlu untuk kita gumuli bersama demi menghasilkan sikap yang bertanggung jawab sebagai umat Tuhan. Pada hari ini saya akan mengajak Anda untuk kita belajar, berdiskusi dan berefleksi bersama tentang sebuah topik yang sebenarnya nyata ada di sekitar kita. Bahkan ada juga di sekitaran gereja, tetapi rasanya responsnya masih minim. Topik itu adalah tentang disabilitas, yang seringkali menjadi bahan candaan, entah sadar maupun tidak sadar. Saya nggak akan ngomong sendirian, karena saya akan dibantu oleh dua rekan yang ada di sebelah kanan saya. Pertama saya mau kenalkan ada Kak Jen. Halo. Kak Jen, apa Halo. kabar Kak Jen? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kak Jen ini adalah, tolong koreksi kalau saya salah, Ya. fisioterapi dan pengajar anak berkebutuhan khusus. Betul. Betul ya Kak? Oke. Dan di sebelah ujung paling kanan dari saya ada Kak Ella. Halo Kak, apa Halo. kabar? Halo Aldi, baik abangnya. Ya, puji Tuhan. Kak Ella ini adalah pengajar anak berkebutuhan khusus juga. Iya. Jadi dua-duanya pengajar juga. Dan Kak Ella adalah pelayan kategorial gerejawi ya Kak? Iya. Di salah satu gereja di Jakarta. Iya. Benar ya? Nah, jadi selama beberapa waktu ke depan kami akan berdiskusi, harapannya obrolan ini menjadi sebuah modal bagi umat Tuhan secara khusus di Indonesia untuk kita menggumuli tentang tema disabilitas dan trauma. Apakah ada kaitannya? Nanti kita akan lihat, sahabat Alkitab. Nah, kenapa LAI mengangkat tema disabilitas? Ini satu hal yang sebenarnya juga mungkin jadi pertanyaan banyak orang. Apakah di Alkitab juga ada disabilitas? Sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada, cuman mungkin orang nggak terlalu mengangkat kali. Nah, tapi kita mungkin mulai dari yang paling umum. Apa itu disabilitas? Ya, aku coba jawab ya. Disabilitas itu sebenarnya suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami hambatan baik fisik, mental, intelektual maupun sensori. Sehingga hambatan-hambatan itu membuat mereka mengalami permasalahan dalam menjalani kehidupannya atau mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan masyarakat, melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Kondisi di mana orang itu memiliki hambatan secara fisik, emosi, intelektual, sensori. Fisik, emosi, intelektual, sensori. Dan sensori. Iya. Itu bentuknya berarti Kak? Atau? Itu definisinya. Itu definisinya. Nah, jadi merujuk dari definisi, maka bentuk-bentuknya ada yang disabilitas fisik. Ini pada anak-anak kita bisa lihat anak-anak dengan cerebral palsy, di mana itu masuknya fisik? Iya, itu fisik. Ya, jadi mana 4 anggota geraknya itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Entah karena hilang salah satunya, atau karena organ sensorinya yang tidak mampu menggerakkan. Itu lebih banyak kena di fisik. Atau pada anak-anak dengan yang tunanetra, di mana kondisi matanya kan itu fisik juga ya, secara anatomi bermasalah, itu masuk dalam kategori atau bentuk disabilitas fisik. Tunarungu juga seperti itu. Itu masuk ke dalam fisik yang kena gitu. Lalu yang tadi apa? Ada fisik, intelektual dan mental tuh biasanya pada anak-anak yang gambaran IQ-nya rendah. Anak-anak dengan kondisi Down syndrome, kalau kita tahu, itu masuk ke dalam disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual. Iya, jadi dia memang secara kognitif, akademik itu ada di bawah. Seperti itu. Oke. Lalu satu lagi apa? Sensori. Iya, sensori itu pada orang-orang yang mengalami gangguan sensori. Ini banyak terlihat pada kasus-kasus autis. Karena memang dia lebih banyak gangguannya pada sensorinya yang kena. Umpamanya dalam keramaian, ada anak yang tidak bisa dengan kebisingan. Dia akan tutup telinga. Nah itu, jadi karena bising. Karena sensori kan. Sensori itu sangat memekakan buat mereka. Atau kita lihat tiba-tiba mereka suka melukai dirinya. Gitu. Karena sensorinya, dia nggak tahu rasa sakit.
tidak peka terhadap rasa sakit, suka membenturkan tubuhnya, itu kena di sensori. Dan itu memang gambarannya lebih banyak pada kasus-kasus di autis atau gangguan pada sensorinya yang banyak kena. Oke, jadi memang misalnya kita melihat ada satu anak autis tadi kayak, Iya. kalau yang suka melukai diri, Ada ya salah satu sebenarnya gambarannya. karena sensorinya yang Sebenarnya karena bermasalah. sensorinya bermasalah. Karena dia nggak bisa rasa sakit. Orang yang mungkin nggak paham, dulu saya juga Iya. malah gitu, ngerasanya anak-anak Aneh gitu kan ya. kuat sebenarnya, anak-anak autis nih kuat ya gitu. Tapi sebenarnya Padahal bukan itu. bukan itu. Sebenarnya ada gangguan sensori di taktil. Kita kan pertama kali merasakan sesuatu pasti taktil kita yang tangkep Iya. kan. Kegigit nyamuk aja kita bisa rasakan kan. Betul, Ini betul. pada mereka yang sensorinya terganggu, mereka nggak bisa rasakan. Sehingga dicubit, bahkan sampai garuk, sampai luka, mengeluarkan darah, buat mereka itu is normal gitu. Padahal ada gangguan sensorinya. Dan itu tidak boleh dibiarkan sebenarnya. Tidak boleh dibiarkan, harus diberikan penanganan dalam bentuk terapi. Tapi ada yang begitu, ada juga yang istilahnya hipo juga. Jadi Aldi misalkan mau cubit, mau baru pegang sedikit aja. Itu Oh, hip- udah langsung. ya, udah langsung jerit. Oh, karena Nah, tadi sensori. Ya, istilahnya. ada yang pada nggak Maksudnya? bisa ngantri tuh karena kan terlalu rapat nih atau di bis gitu kan. Buat mereka Keganggu dia. keganggu. Itu menyakitkan buat dia. Belum dipegang aja udah begini. Itu masalah gangguan sensori. Itu baru satu pada sensori taktil, belum pada sensori yang lainnya. Karena di dalam tubuh kita kan ada 7 sistem sensori yang harus Iya. berintegrasi dengan baik sehingga kita bisa melakukan aktivitas day to day kita dengan baik. Ya kalau saya ngelihatnya dari definisi ini, sebenarnya bukan hal yang gini, sahabat kita. Maksudnya seringkali orang ngerasa itu aneh gitu. Maksudnya apa sih anak autis misalnya gitu ya, baru di ruang yang tadi tuh kan Ya. rame teriak-teriak Ya. apa ngerasa aneh, padahal nggak juga. Maksud saya gini, kan kita yang tidak hidup dengan disabilitas misalnya, kalaupun kita bertemu dengan orang asing, terus ada orang asing mau tiba-tiba peluk kita, toh kita juga ngerasa nggak nyaman kan, Iya, sebenarnya kan. betul. Dan kondisi yang serupa sebenarnya juga dialami oleh teman-teman ini, Iya. hanya beda ada level atau apakah karena kondisinya. Iya, karena kondisi kalau kita kan semua sensori kita baik ya, sehingga Iya, kita bisa menolak siapa terintegrasi nih tadi gitu ya bahasanya. kan. Siapa nih? Tapi kalau mereka kan tidak terintegrasi, kacau. Iya, Jadi kacau. segala sesuatu yang masuk ke mereka sebagai ancaman atau mereka tidak bisa merespon dengan baik. Seperti itu. Sehingga memang penting banget kita untuk memahami kondisi disabilitas ini dengan baik. Bahkan beberapa anak-anak kami ada juga yang misalkan mau dibawa ke salah satu mall. Itu nggak bisa kita langsung, kita akan ke mall selama 1 jam. Belum tentu bisa, karena balik lagi. Kita kerjasama dengan terapisnya. Kita tanya, ini udah cukup bisa belum dibawa ke keramaian kalau memang masalah sensorinya terlalu banyak atau terlalu tinggi gitu ya. Ya, baru bisa kita coba misalnya 5 menit, 10 menit baru masuk. Ya udah keluar lagi. Tapi itu konsisten gitu loh. Seringkali orang mikirnya, udah nggak bisa, berarti nggak bisa. Gitu. Jadi permasalahannya memang, ya benar kata Aldi tadi, rumit dan memang harus tahu. Kalau enggak orang mencapnya langsung, nggak bisa nih, udahlah, memang nggak bisa dibawa ke mall. Dan memang beberapa anak-anak kami ada yang satu mall cocok, satu mall lain lagi enggak. Karena kan tingkat keramaian, Iya, Tingkat keramaian, nyamannya, terus, AC kepekaan segala macam kan. gedung itu kadang ada suara menggema yang kita sebenarnya buat kita normal, tapi karena mereka terlalu hipersensitif itu mereka udah bisa rasa gitu loh. Mengganggu sekali. Mengganggu sekali Ya, lah buat mereka. Ya. Nah itu yang mesti kita dan orang tua misalkan pahami, jangan maksa juga gitu kan. Betul. Jadi memang kita perlu tahu secara spesifik dari kondisi tiap anak ya. Betul, Iya. betul. Karena masing-masing disabilitas dengan penanganannya sendiri-sendiri. Iya, Jadi nggak bisa sama pukul rata. rata. Iya, betul. Nah itu yang perlu diketahui juga untuk semua, khususnya semua orang tua atau keluarga yang punya Iya, rekan keluarganya betul. disabilitas ya. Iya. Bahwa tidak bisa disamaratakan. Sama sih sebenarnya kayak kita kan, kita yang biasa ini juga ada yang, aku nggak mau ke mall itu, karena mall itu nggak, Kalau saya nggak terganggu nyaman sekali ke gitu. mall yang harganya mahal-mahal itu. Saya udah langsung saya tidak nyaman gitu. Sama sih sebenarnya gitu. Kita memang harus pahami itu aja. Ya. Itu perlu pemahamannya perlu dimiliki dulu tapi kan Kak. Maksudnya harus ada kesadaran dulu Iya, kan. pemahaman, pengetahuan itu kita harus tahu. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas ini? Yang dibutuhkan perlakuan sebaik-baiknya untuk mereka dan memahami mereka sebaik-baiknya juga. Jadi ketika anak ini merespon seperti ini, kita harus evaluasi kenapa. Jangan langsung melabel.
Maaf gitu ya, ketika anak yang nggak bisa belajar, terus label bodoh. Tapi kita harus gali kenapa sih, di mana letak kesulitannya. Itu tugas kita tuh. Harus tahu kenapa, ada apa di balik perilaku mereka seperti itu. Artinya apakah anak-anak berkebutuhan khusus? Kalau masih dalam kategori anak, dibilangnya anak Iya, berkebutuhan. jadi kalau disabilitas ini, kalau pada anak-anak di bawah 17 tahun, kita menyebutnya anak dengan kebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus. Atau ada yang bilang juga children with special need. Tapi kalau sudah 17 tahun ke atas, itu kita menyebutnya penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas. Iya. Untuk kategori dewasa. Iya, berarti betul. Lewat di atas 17. Nah, apakah, ini balik pertanyaan saya tadi, apakah anak dengan kebutuhan khusus ini harus atau perlu sekali ikut terapi atau apa? Apa ya, maksudnya ada hal yang perlu diperhatikan Kak? Dalam penanganan pendidikan untuk mereka. Kalau untuk ikut terapi itu kita proses dulu ya, anaknya butuh atau tidak. Tapi memang berkebanyakan anak dengan kondisi berkebutuhan khusus memang membutuhkan penanganan terapi dan penanganan secara tim. Jadi terapi tidak bisa berdiri sendiri tanpa sekolah. Sekolah tidak bisa berdiri sendiri tanpa penanganan psikologis gitu ya. Jadi karena memang berbicara anak berkebutuhan khusus itu berbicara sesuatu yang holistik. Jadi saling berkaitan, sehingga penanganannya pun dalam bentuk tim. Jadi guru membutuhkan seorang terapis untuk melihat apa sih yang menjadi permasalahannya dan memberi masukan. Terapis juga gitu, ketika kita memberikan terapi, tentu ada sisi-sisi edukasi juga yang harus kita masukkan. Kan nggak bisa langsung jebret kita kasih terapi, tapi tanpa kita melihat bahwa ada sesuatu perilaku yang harus kita ubah juga ke anak ini, kita membutuhkan guru. Secara psikologi juga kenapa sih anak itu marah-marah terus, selain kita lihat dari sudut pandang terapi ya, secara sudut pandang terapi, tapi pasti ada sudut pandang psikologi yang harus kita perhatikan. Jadi memang kalau sudah bicara penanganan anak berkebutuhan khusus itu penanganan yang holistik dan membutuhkan tim untuk bekerja. Dan tim itu bukan hanya sekedar dari guru atau terapis saja, tapi juga dari rumah, orang tua dan orang-orang yang ada. Ini seringkali nih kami sebagai pengajar ya, dari guru dan terapis misalnya udah berjalan seiringan. Tapi pihak orang tua misalnya kasihan misalnya nggak boleh dikasih gula, makanan yang gula-gula atau yang coklat. Nggak apa-apa lah anaknya kasihan, atau seminggu sekali lah gitu. Nah itu kan akan membongkar atau membuat sulit jalannya proses dijalani. Atau nggak misalnya orang tuanya oke nih udah ngikut, datanglah tantenya, datanglah nenek, kakek, udah berantakan. Makanya kalau di kami dulu, waktu kami kerja di sekolahan itu, biasanya kalau libur panjang, itu kami udah ketar-ketir. Pasti masuk dengan akan kondisi berantakan. akan berantakan. Karena polanya udah keganggu. Iya, kan kalau libur panjang kan orang tua di rumah, keluarga datang, ya pasti tuh adalah dikasih-kasih yang sebenarnya nggak boleh. Atau latihan-latihan yang biasanya dilakukan, jadi nggak dilakukan di rumah. Gitu, dan itu akan mempengaruhi. Boleh kita ini nggak? Contoh misalkan teman-teman yang hidup dengan autisme gitu ya. Apa Kak yang hambatan umum, bukan hambatan ya, larangan ya, umum yang tidak boleh diberikan kepada mereka dalam hal makanan misalnya? Biasanya pantangan, sih itu pantangan. ya coklat itu umum ya, tapi kalau untuk menentukan itu boleh tidak boleh memang harus pemeriksaan spesifik dulu kan ke dokter, bahwa ada tes yang namanya tes alergi yang diambil dari rambut. Jadi menentukan bahwa anak ini teralergen sama apa nih yang membuat perilakunya jadi seperti itu, dan itu yang harus dihindari. Tapi biasanya secara umum ya gula, gluten itu memang harus dihindari. Coklat seperti itu. Berarti di rumah makan, kalau di sekolah pasti itu nggak akan dikasih. Iya. Tapi kalau di rumah berarti juga harus keluarga orang tua tidak boleh memberikan. Iya. Tapi kalau misalnya ini udah berontak, kayak teriak-teriak, minta itu, terus udahlah dikasih aja. Itu biar diem, itu gimana? Itu butuh yang namanya yes no atau ya tidak di awal, itu harus jelas. Jadi kalau satu orang bilang tidak, maka semua orang bilang tidak. Tidak boleh ada satu orang bilang tidak, lalu si mama kasih iya. Ini juga akan membentuk pola perilaku yang salah nantinya. Jangankan untuk anak dengan kondisi disabilitas, untuk setiap anak yang memang dalam pola pembentukan perilaku untuk kedepannya menjadi lebih baik, saya rasa memang pola yes no ini harus terbangun di awal. Antara papa mama harus kompak, semuanya antara oma selaras, opa harus kompak. Nah itu kan nanti permasalahannya ketika papa mama sudah kompak yang tadi dibilang,
Biasanya Datang nih. oma, opa Iya. itu lebih banyak kasih kelonggaran. Jadi kalau mau nangis, mau apapun, tidak ya tidak. Itu Oke. kita harus berjuang di awal, tapi nanti akan membuahkan hasil di kedepannya bahwa dia Iya, tahu iya, iya. tidak mau itu tidak boleh, tidak ya itu coklat. Beberapa anak kita ngerti ya, tidak ya kajian itu coklat tidak boleh ya, Oh, Hilbert mereka tidak sendiri boleh, yang iya langsung langsung tahu itu, gitu. Pola awalnya udah jalan. kebentuk iya ya. tidak ya itu tidak boleh, seperti itu. Memang di awalnya itu kerja keras, tapi kalau udah terbiasa itu kan jadi pola hidup Betul. kan. Itu akan Kita lebih nggak ringan, mau. orang tua pun kedepannya menghadapi anak ini Di kalau sekolah- sudah dapat yes no itu udah paling enak Di sekolah kedepannya. kalau misalkan kita dapet yang di rumah boleh, di sekolah enggak, atau kita langsung ketemu dengan anak-anak yang di rumah semuanya Semuanya boleh. boleh. Wah itu kita Kerja berantem, keras. kita ya dihajar, iya kita pokoknya enggak ya enggak. Dan gitu itu kan. kita harus duduk sama-sama dengan orang tua. Ini maunya bagaimana? Iya. Jangan kita yang babak belur Kita di udah rumah babak belur, los. gimana dong Ya proses kalau enggak pendidikannya ya kan, iya. terserah dibalikin lagi ke orang tua. Mau anaknya maju atau cukup puas dengan kondisi yang seperti ini. Karena kita juga orang, ya balik lagi harus tim itu tim. Apa yang kita kerjakan orang tua harus konsisten juga mengerjakan. Karena kan kami punya pandangan adalah anak ini harus siap nanti di kemudian hari. Di masyarakat itu kan Di yang paling masyarakat, dan juga nanti satu saat kan dia nggak sama mama papanya selalu. Bagaimana anak ini harus dipersiapkan bertemu dengan orang banyak kalau dia masih mukul, masih marah, masih destruktif kemana-mana, orang nggak akan mendekat. Nah itu yang orang tua dan keluarga ya harus sadar gitu loh. Tuh, nah ini juga berarti sahabat Alkitab, semua kita harus lebih lebih aware gitu ya, lebih peduli secara khusus kalau kita tahu ada anggota keluarga kita, misalkan keponakan kita atau sepupu kita atau saudara kita jauh yang mau kita datangi rumahnya, ternyata ada anggota keluarga di rumah itu yang disabilitas atau berkebutuhan khusus, autisme misalkan, kita harus cari tahu dulu gitu. Ngobrol dulu berarti sama orang rumahnya kan, ini apa yang boleh apa yang dan tidak boleh dilakukan, apa yang bisa saya berikan dan tidak bisa saya berikan, gitu kan. Betul. Karena jangan sampai nanti malah kita ngerusak pola kan. Iya. Ini kerjanya kerja tim, ini capek. Kerja tim yang dibangun bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Betul, jangan sampai cuma gara-gara kita datang sebenarnya niatnya baik kan, Kasih coklat sedikit sedikit. kok gitu. Tapi efeknya, Efeknya. Nah, tuh. Jadi semoga ini jadi informasi yang juga bisa jadi modal besar ya buat banyak orang untuk menghadapi situasi seperti ini. Nah, kita kan ngomongin tentang beban kan. Pertanyaan yang tadi hampir saya lemparkan di awal. Apa hal yang paling membebani setiap orang yang hidup dengan disabilitas? Apa beban paling berat sebenarnya? Stigma ya. Stigma masyarakat itu sangat membebani. Ada salah satu yang saya kenal, anak disabilitas, anak berkebutuhan khusus, dia suka diajak jalan mama papanya. Jadi dulu dia tinggal di salah satu kompleks yang berbeda dengan yang sekarang. Dulu diajak jalan, keluar lingkungan cukup merespon dengan baik gitu ya, dianggap biasa, dianggap seperti anak-anak biasa lah. Tapi dia pindah, lalu tetangga-tetangga saat dia bawa jalan keluar pagi, sore gitu, tetangga-tetangga kayak melirik dengan tatapan yang kurang enak. Lalu bertanya-tanya. Nah, orang tua tanpa mereka ngomong, pasti kan orang tua punya hati ya, langsung jadi terluka. Duh, anak gue diliatin begini nih. Akhirnya dia nggak berani lagi untuk keluarin. Dia selalu bilang, abis gimana kak diliatin? Kasian kan si anak ini. Padahal pastinya juga kan kasihan si orang tua kan. Gitu. Ya akhirnya anak itu hanya di kamar sepanjang hari dan selama hidup. Dan sekarang dia udah meninggal sih. Beberapa tahunnya di dalam kamar aja. Dia menyambut matahari dengan diperhadapkan kursinya ke salah satu jendela yang langsung kena matahari. Ya dia lihat matahari di situ. Bertahun-tahun. Itu kan stigma jahat. Stigma masyarakat itu memang membuat keluarga yang punya anggota keluarga dengan disabilitas itu kadang-kadang membuat hancur lah ya. Artinya seperti itu. Apalagi belum lagi dibilang itu pasti orang tuanya berbuat dosa tuh. Nah kayak gitu kan. Itu bumbu sedap itu memang. Masih ada yang berpikir kadang-kadang itu pasti orang tuanya muja tuh anaknya dikorbanin jadi seperti itu. Nah, itu kadang-kadang kan itu yang
menyakitkan, Tumbal. nah seperti itu yang terberat lah, mempunyai anggota Itu masih keluarga. sering tuh pemahaman Masih kayak sering, gitu iya. beredar tuh. Iya, Meskipun di dunia modern ini Iya. nih, iya ngerasa nih, oh ini pasti orang tuanya dulu apa pemujaan Iya, dengan setan kah, betul. tumbalin atau melakukan dosa, hukuman Tuhan. Aduh, Iya. Jadi stigma itu memang luar biasa kejamnya, bukan hanya dengan si orang tua, anak itu dalam keterdiamannya dia yang kita pikir nggak bakal ngerti. Anak itu punya perasaan. manusia juga. Iya, jadi dia juga belajar dari situ. Bahkan salah satu anak yang kami ajarin juga, walaupun dia diam, tapi dia bisa berbicara dan berkomunikasi dengan salah satu metode. Dia pernah mengatakan, aku nggak mau diliatin begitu di mall. Emang aneh ya dengan aku ya? Dia bilang gitu. Ada yang salah dengan Ada yang aku. salah ya dengan aku. Apa karena aku sudah besar masih di kursi roda? Apa karena aku Sampai masih ngomong ngences gitu? ya? Itu salah satu murid kami berdua. Dia memang nonverbal, tapi dia bisa berkomunikasi dengan satu metode komunikasi. Itu makanya kadangkala ya itu yang tadi kita bilang di awal, ada juga anak-anak yang merasa bahwa yang bisa ngomong atau bisa komunikasi gitu ya. Saya nggak mau ke mall itu karena begitu, saya maunya ke mall yang begini. Atau bahkan kita orang tua jadinya juga berpikir, kalau ke mall yang ini, maaf nih, orang-orangnya kan kayak gimana gitu, nanti anak gue jadi Bahan diliatin. tontonan. Kan kita suka lihat ya, Iya, liatin sampai muter balik muter Sampai ujung kaki, ujung lagi. Ya kan serem ya, gitu Ngeliatinnya kan. bukan lirik ya. Bukan Udah, lagi. iya, anggota tubuh ikut semua. Wih, apaan tuh gitu ya. Benar. Gimana perasaannya, kan sakit banget. Gak usah gitu, kita yang guru aja, pengajar, kan kita punya pelajaran jalan-jalan bersama dengan mereka waktu kami di sekolah gitu. Cuman jalan di gang-gangnya sekolah aja. Sekitar lingkungan sekolah. Pada saat kami keluar gitu, anak-anak tetangga yang di sekitar sekolahan, orang gila. Itu kayaknya Sakit hati banget Sakit kita loh. yang sebagai gurunya. kita jadi gurunya sakit. Sampai salah satu teman kita jadi ribut sama orang tua. Karena sakit loh, kita yang ngajar aja sakit dibilangin gitu. Orang gila lewat. Aduh, tuh kayaknya sedih banget. Aduh. Pertama, apa fungsinya? Pertanyaan saya, apa fungsinya Anda berteriak seperti itu, apa kan? Ya? Iya, itu balik lagi ya. Mereka nggak diedukasi, mereka nggak memahami. Dan itu nggak kenal ya, maksudnya mungkin itu terlalu asing buat mereka kah? Iya. Atau balik lagi memang pentingnya edukasi untuk setiap orang lah. Supaya dengan kita edukasi, kita tidak membuat jarak di antara mereka kan. Kalau ada sekolah, misalkan sekolah yang letaknya berdekatan dengan kompleks atau Masyarakat. berdekatan dengan masyarakat setempat gitu, alangkah lebih baiknya ada edukasi atau kerjasama sehingga mereka kenal, nggak rasa aneh gitu. Aku inget banget waktu di Rawinala, salah seorang guru bahkan kepala sekolahnya juga bilang mereka kan sering banyak kegiatan dengan masyarakat setempat ya. Jadinya mereka juga cukup menerima gitu dengan keberadaan Rawinala ini gitu, dan banyak hal-hal yang bisa dikerjakan bersama. Jadi itu justru bagus kan, dibanding kalau yang kayak tadi sekolah tempat kami itu langsung keluar, langsung tutup pintu dengan kondisi kayak gitu. karena sekali kayaknya. lagi kerja tim kan. Iya. Semua unsur yang ada di sekitaran teman-teman ini harus terlibat sebenarnya ya. Kalau masyarakat, kalau keluarga itu punya satu hal yang baik, iya pastinya anak ini dapat bertumbuh jauh lebih baik lagi. Benar-benar bisa jadi manusia lah, istilahnya seperti ini. Ini saya tanpa bermaksud untuk merendahkan perlakuannya. Cuma maksud saya, yang kita bahas dari awal ini stigmanya kan dalam bentuk sebenarnya tatapan ya. Tapi bayangkan sahabat Alkitab, maksudnya hanya dalam bentuk tatapan bisa menghasilkan situasi hidup yang begitu berat gitu. Saya nggak kepikiran sama sekali, saya tidak bisa merasakan perasaan si orang tua yang tadi tuh Kak. Contohnya yang Kakak bilang. Saya pernah punya pengalaman, ini salah satu murid saya juga di sekolah, bukan hanya diperlakukan dengan tatapan, tapi sudah fisik. Wah, ini udah naik lagi. Memang anak ini belum punya aturan untuk tahan terhadap makanan. Jadi kalau ada warung, dia langsung ambil. Nah itu pernah sampai dipukulin.
Karena orang itu nggak ngerti, dianggap kan nggak tahu aturan kan. Dua warung ambil, dimakan gitu. Jadi mamanya datang, anak udah dipukulin sama orang-orang sekitar situ. Jadi betapa memang luar biasanya dengan orang tua yang memiliki anak disabilitas itu tanpa masyarakat memahami kondisinya. Dan itu membuat trauma. Jadi orang tuanya kalau itu anaknya taruh kamar daripada masuk ke warung. Akhirnya balik lagi Iya, taruh kamar daripada ke warung nanti digebukin sama orang karena dia ambil gitu. Makanya yang tadi dibilang juga pentingnya disiplin ya tidak di awal dibentuk sehingga anak punya aturan juga. Kita kalau di kamar mau seharian mungkin betah karena mau males-malesan gitu. Tapi kalau dipaksa untuk tetap ada di kamar karena masyarakat yang seperti itu tidak ramahnya, itu kan jadi penjara sebenarnya. Dari memenjarakan mereka adalah ya kita gitu. Karena perlakuan kita kan masyarakat yang di sekitaran mereka. Karena stigma masyarakat ini juga banyak orang tua yang akhirnya tidak mau membawa anaknya keluar dengan alasan malu. Bahkan kalau ada tamu ya diumpetin, masuk dulu ya. Ada juga karena kami punya pengalaman yang seperti itu. Nanti jam sekian temennya kakak mau datang. Masuk dulu, jangan keluar. Atau bawa dulu pergi yang jauh, nanti kalau udah telepon baru pulang. Itu ada yang kayak gitu. Atau pokoknya diumpetin lah. Nanti teman mama mau datang, masuk dulu ya ke kamar, nggak boleh berisik. Paling nggak, ya paling bagusnya bawa dulu jalan-jalan keliling naik mobil. Nanti kalau udah selesai, tamunya udah pulang, boleh pulang. Seperti itu. Itu banyak juga yang seperti itu. Dan sikap itu juga sebenarnya muncul karena tadi ya, situasi lingkungan. Iya. Jadi membuat trauma kan, buat keluarga tuh trauma. Aduh, nanti ditanya macem-macem, dihakimi. Mending cuma ditanya dihakimi. Kenapa nih kayak gini. Itu yang membuat orang tua. Di budaya kita kan masih sering ya tuh ya dia. Oh, anaknya begini ya. Kenapa? Panjang ceritanya nanti. Udah bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan itu kan sebenarnya melukai juga kalau nggak siapkan dia. Dan orang tua harus bercerita. Ada 10 keluarga yang datang 10 kali bercerita kan. Tapi abis itu nggak ngapa-ngapain juga. Membantu enggak. Jadi nanya cuma karena pengen tahu aja. Kepo. Nggak ada niatan untuk mau nolong atau mensupport kayak gitu. Seperti itu. Itu jadi PR bersama ya. Sebenarnya. Stigma itu tadi paling membebani karena dari stigma, ketidaktahuan, kesalahpahaman, kemudian mungkin ada juga unsur jadinya kebencian gitu ya. Menghasilkan beban-beban hidup untuk teman-teman dengan disabilitas, bahkan keluarganya juga. Dampak sekali memang. Ya, keberbedaan itu pasti kan orang tua akan mikir keberbedaan antara yang satu dengan yang lain kan membuat orang tua itu proses untuk menerima. Menerima itu kan proses. Kalau dalam proses itu timbul pertanyaan, timbul kenapa nggak ini, kenapa nggak ini, menyalahkan dan segalanya, wah itu luar biasa, beban sekali buat orang tua. Banyak hal yang harus kita persiapkan sebenarnya. Karena sesi ini kita ngomongin tentang disabilitas, maka sebenarnya ini bukan hanya PR keluarga yang anggotanya punya disabilitas. PR kita bersama. Iya, untuk mensosialisasikan bahwa di sekitar kita ada kaum disabilitas yang patut kita hargai juga hak-hak mereka. Ya, patut juga kita rangkul. Layaknya kita bermain dengan mereka. Layaknya kita bercerita dengan mereka. Tapi ya memang balik lagi tadi dari definisi disabilitas itu kan ada hambatan. Hambatan itu yang ditolong oleh orang tua, terapis, sekolah. Bagaimana sih? Misalnya cara kita ngobrol gimana dengan mereka. Cara kita misalnya berjalan dengan anak-anak yang mungkin ada hambatan fisik. Gimana? Sehingga kita nggak merasa bahwa mereka nggak mampu. Mereka mampu. Hanya kita harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Sehingga stigma-stigma itu, mereka bisa kok. Anak kami banyak yang jago melukis. Bahkan ada satu yang akan launching buku dan membuat pameran lukisan. Kita tuh support banget karena kita mikir bahwa ini buat edukasi juga para masyarakat bahwa mereka bisa. Siapa bilang mereka nggak bisa? Mereka bisa. Mereka sama seperti kita, hanya caranya berbeda. Ya itu yang kita perlu paham. Iya. Nah ini saya mengutip
beberapa fakta yang disampaikan oleh WHO nih, World Health Organization, tentang disabilitas. Jadi dikatakan estimasi 1,3 miliar orang atau 1 dari 6 orang di seluruh dunia itu mengalami kondisi disabilitas yang signifikan. Dan yang menyedihkan adalah katanya cukup banyak gitu ya, beberapa orang dari yang hidup dengan disabilitas itu umurnya 20 tahun lebih singkat dibandingkan orang yang tidak hidup dengan disabilitas. Kira-kira berdasarkan pengalaman Kaela dan Kajen ya, dengan dua fakta ini misalkan sebagai seorang pengajar, apa yang membuat ini? Kalau dibilang berapa kali lipat meningkat gitu ya dengan kondisi disabilitas, mungkin dengan pola hidup, gaya hidup, itu berpengaruh. Bahan kimia sekarang kan dipakai di mana-mana. Pola hidup tidak sehat dari ibu atau ayah seperti itu yang bisa membuat satu kondisi anak menjadi disabilitas seperti itu. Itu bisa. Atau kalau yang tadi dibilang meningkat penyakit seperti itu, kalau saya bilang sih itu tergantung dengan seberapa besar anak ini mendapat penanganan yang baik. Kalau sudah dalam kondisi disabilitas lalu didiamkan saja tanpa mendapat terapi, edukasi, ya tentu akan membuat tingkat kematian itu semakin tinggi kan. Karena kan kapasitas paru tidak terlatih pada anak-anak yang kondisi cerebral palsy lah katakan ya, dia tidak mampu bergerak kalau tidak kita gerakkan gitu kan. Bayangkan kita saja kalau 24 jam tidur terus kan badan nggak enak kan. Kita sakit gitu ya kan. Kita kan sakit lah tipes 4 hari beringan terus. Itu rasanya sudah tidak enak kan. Bayangkan dengan mereka yang tidak mampu bergerak seumur hidupnya terus nggak diapa-apain. Ya paru-parunya akan terendam dengan air, jantungnya tidak bekerja dengan baik, ya tentu akan mengarah ke sana. Jadi buat saya sih lihatnya bagaimana kondisi disabilitas ini bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Terapi kalau itu bisa dijalankan dengan baik, ya umur harapan hidupnya diharapkan bisa meningkat. Karena kami juga punya murid yang diprognosa sama dokter itu hanya sampai 6 tahun. Tahun ini dia akan merayakan ulang tahun ke-17 tahun. Ya memang butuh perjuangan ya dari keluarga. Balik lagi dibilang punya anak, punya keluarga dengan disabilitas itu adalah anak-anak mahal. Tentu biayanya juga tidak murah untuk mendapatkan terapi yang terbaik, pengobatan yang terbaik kalau memang anak ini sakit gitu kan. Ya memang seperti itu kondisinya. Jadi memang ya harus mendapat penanganan yang baik untuk umur harapan hidupnya juga meningkat. Jadi memang ya tadi juga ya, penanganan untuk teman-teman ini. Betul. Berdampaknya ke situ. Iya. Tapi bukan juga hanya berperan balik lagi soal uang ya. Dalam artian mendapatkan yang terbaik kan itu mahal. Tapi juga upaya dari orang tua, dari keluarga ya balik lagi mensupport. Kalau cuman kita kirim ke tempat terapi dan di rumah didiamkan aja, mau ke tempat terapi semahal apapun, ya nggak ada efeknya, maksudnya nggak terlalu panjang lah, banyak lah efeknya. Nah itu balik lagi, orang tua harus support, keluarga juga harus support apa yang dilakukan ya. Pastinya dengan latihan-latihan dilakukan di rumah pun itu juga kita berupaya untuk bisa meningkatkan hidup dia kan. Balik lagi soal umur kan Tuhan yang tahu ya. Bagian kita hanya mensupport supaya anak ini bisa dalam kondisi yang kuat, sehat, baik untuk menjalani hidupnya. Diagnosa dokter kan perkiraan, dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan sebagainya gitu. Tapi bukan berarti itu jadi putusan tetap kan sebenarnya. Ada upaya-upaya yang bisa kita kerjakan. Ada upaya, ada semangat yang orang tua dan dukungan support dari semua keluarga itu malah bisa buat semangat kan. Nah, karena tadi Kaela udah sempat ngomongin kata mahal, jadi memang ternyata WHO juga mengeluarkan fakta tentang itu, bahwa teman-teman yang hidup dengan disabilitas ini tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang mudah. Sampai akhirnya bahkan dikatakan 6 kali lebih sulit. Dan itu kita tentu tahu ya, kalau sesuatu yang semakin langka pasti akan semakin mahal. Karena sedikit pilihan yang ada gitu kan. Dan juga ternyata akses terhadap transportasi untuk teman-teman disabilitas pun itu 15 kali lebih sulit. Dan tentu sekali lagi dampaknya adalah ke mahal.
Iya. Pengalamannya gimana dengan sebagai pengajar? Tadi kan sudah berapa kali ngajakin anak-anak untuk jalan-jalan gitu. Pasti kan keluar akses dan sebagainya tuh gimana pengalaman Kayla dan Kak Jen? Pengalamannya memang betul. Kalau kita mau bawa mereka pergi outing gitu ya, kita harus memikirkan tuh di sana, apalagi dengan kalau anak-anak kita ada yang berkursi roda gitu ya, kita harus survei dulu memang di sana jalanannya mendukung nggak nih untuk kalau akan naik, ada tram nggak untuk dia bisa naik. Itu kita survei dulu. Kalau ini kayaknya susah nih aksesnya, skip tujuan yang ini, kita cari lagi seperti itu. Kami pernah waktu itu mau ke keliling Jakarta, naik bus Transjakarta, kami tulis surat ke bagian Transjakarta bahwa kami dari sekolah akan membawa anak-anak dengan kondisi seperti ini, kami tulis. Jadi kami memohon ada bus yang bisa memfasilitasi Transjakarta. Dan puji Tuhan, mereka dikasih bahwa ada bus yang ada hidroliknya tuh. Jadi gitu, jadi anak-anak tinggal nggak perlu kita gotong gitu ya. Jadi taruh baru dia naik seperti itu, naik seperti itu. Dan ya seperti itu, memang betul punya anak disabilitas itu mahal dan butuh memikirkan bagaimana untuk menjadi mereka kita bawa dengan bisa nyaman. Ataupun ya kalau misalkan kita juga pernah bawa anak-anak kami naik andong. Iya, naik andong. Karena mau mendapatkan pengalaman naik andong kan. Sekolahan kami dulu, tempat kami bekerja itu sepanjang jalan itu banyak andong. Jadi kita ada beberapa bulan sekali lah naik-naik andong gitu lah. Ya buat anak-anak yang autis, yang tidak disabilitas fisik, gampang, lebih mudah. Ya kan. Nah, kalau buat yang disabilitas fisik ya kami harus berupaya nih, berapa orang yang di dalam sana, bisakah gendongnya. Kadangkala cuman anak tersebut dengan kakak pendamping dan mbak. Udah satu andong cuma gitu doang. Hanya dia. Terus ya kita perlu melihat nih, ini cukup gak? Perencanaan perlu ada. Bagaimana naikinnya sampai di atas sana, kurang lebih mungkin yang dengan bukan disabilitas fisik bisa 2 kali bolak-balik, ya mereka cuma sekali aja udah selesai. Seperti itu sih. Ya untuk transportasi sih, kalau kami lihat khususnya Jakarta ya mulai ada aware dengan teman-teman disabilitas, dengan anak berkebutuhan khusus, walaupun masih banyak PR yang perlu ditingkatkan, seperti itu sih, Di. Dan kesadaran ya, lagi-lagi kan. Balik lagi kesadaran. Kadang-kala ya itu, ini dikhususkan buat teman-teman disabilitas, buat anak berkebutuhan khusus. Tapi karena yang balik lagi ya, budaya kita kan budaya nggak nyadar ya. Iya. Oh kosong kok, duduk aja kosong. Kosong habis itu kan pakai earphone kan. Nah masuk teman-teman mungkin yang disabilitas, ya kita pura-pura tidur kan. Udah sampai miring kiri kan. Iya kan. Trotoar juga kan, pedestrian. Iya. Pedestrian itu di trotoar. Jakarta khususnya di kota jalan-jalan besar. Ini sahabat kita untuk konteks di Jakarta gitu ya, untuk sahabat kita yang di luar Jakarta. Jadi di sebagian ruas jalan di Jakarta khususnya jalan-jalan besar itu kan pedestriannya cukup lebar. Dan ada alat yang kuning-kuning itu yang untuk buat teman-teman tunanetra ya, benar ya. Betul. Untuk penunjuk jalan kan sebenarnya kan. Itu saya kadang tanpa menyalahkan yang ngebuat ya. Coba maksudnya kadang itu sampai dibuat halang rintang gitu. Tapi sebenarnya itu bukan hasil karena keisengan yang ngebuat, tapi karena orang-orang pengguna jalan di kota ini juga yang nggak bertanggung jawab. Sampai akhirnya entah motor kah gitu ya, entah gerobak lah masuk ke dalamnya, menerobos, belum lagi lawan arah lewat pedestrian. Sampai akhirnya harus dibuatlah halang rintang itu, yang saya juga ngerasa ini kasihan banget gitu, udah capek, udah sulit kan pakai itu. Terus harus ngelewatin halang rintang itu lagi kan. Itu halang rintangan itu pun masih dipakai lagi buat dagang. Nggak punya tempat kan. Kita aja yang biasa seperti ini bingung mau jalan di trotoar kan. Ini mau jalan di mana lagi, semua udah pedagang. Ini kesadarannya memang sekali lagi kesadaran ya. Iya. Nanti kalau ditegur marah. Iya betul. Ya kita intinya harus sadar lah. Iya. Kita harus sadar lah. Jangan bahwa ini bagiannya mereka. Jangan diambil haknya. Toilet juga ya tadi. Iya betul. Toilet juga gitu. Udah ngantri, udah kebelet kosong nih disabilitas, pakai aja. Ada lambangnya.
pakai Kalau aja. toilet kadang bingung ya, udah ngantre ada lambang disabilitas kan itu kosong kan, misalnya nggak ada. Terus yang belakang, Mbak maju Mbak, kan masih penuh. Mbak maju, terus yang kerja di toilet, silakan di sini. Malah Tulisannya dikasih. kan kita bingung ya. Terus nanti Maju. dibilangnya karena kan kosong. Iya, iya. Kan nggak ada yang Jadi disabilitas. kesannya kita yang sadar kayak yang gimana gitu Oh, kan. jadi Kita yang nyadar juga jadi dipototin sama yang di belakang, karena yang belakang ngantre gitu kan. Masa harus edukasi di situ? Jadi begini, rekan-rekan, kita sulit juga ya. Iya. Juga mungkin Mbak yang jaga toilet juga bingung kan, karena udah ngantre. Iya. Di sini kosong, silakan. Padahal kan logikanya sebenarnya bisa kita terapkan begini kan. Misalnya, sahabat kita ke toilet, lambang gendernya kan dibedain, Iya. perempuan laki-laki. Hmm. Kalaupun misalnya, biasanya kan yang paling penuh tuh toilet perempuan Iya. karena ngantri ya Hmm. biasanya. Misalnya toilet perempuannya penuh, terus toilet laki-lakinya Kosong. kosong lah, kosong banget nih, bener-bener kosong. Apakah Anda akan mengambil keputusan untuk masuk ke toilet yang lambang gendernya laki-laki? Kan enggak kan? Betul. Enggak. Dengan kesadaran enggak saya akan enggak akan masuk. Kenapa prinsip itu tidak bisa dipakai kepada fasilitas yang Untuk teman-teman disabilitas. Iya. Semestinya logikanya kan seperti itu Iya, kan. iya. Tapi karena kita ngerasa mungkin itu bukan kehidupan kita kali. Iya, Maksud- iya. Saya kan Ah, enggak pokoknya nggak ada mengalami orang itu. Nggak ada Iya. kosong. Ya Jadi- udah, kita sikat aja tuh udah mau pipis, kebelet. Iya. Nah kan orang Indonesia tuh bener-bener kebelet baru ke pipis, Iya, sehingga nggak ada udah nggak perencanaan. bisa ngantre Iya, kan. iya, iya. Udah, aduh, excuse dong nih, udah kebelet banget nih gua nih gitu. Padahal ya harusnya kalau udah ini, udah mau rasa-rasa ya, jadi bisa ngantre gitu kan. Dewasaan lah itu. Iya. Masa sih untuk hal kayak gitu mesti dia. Iya, iya. Tapi itu bagian dari pertumbuhan tiap Iya. orang mungkin Iya. Kak ya. Iya. Nah, ini pertanyaannya mungkin agak sedikit serius gitu tapi kayaknya saya pikir penting sekali. Apakah konteks Indonesia sudah menjadi ruang yang aman bagi mereka yang hidup dengan disabilitas? Menuju Menuju Proses, aman, oke. proses, on proses. Iya. Gimana? Tetap sih buat kita aja yang biasa masih tetap belum merasa aman ya. Apalagi Iya. buat mereka kalau dari kacamata kita melihatnya ya. Tapi sudah mulai ada banyak yang dikerjakan oleh pemerintah ya, dan kita tetap mensupport itu dan tetap bersyukur. Banyak juga gerakan-gerakan dari perkumpulan yang disabilitas gitu, atau teman-teman yang bergerak untuk berjuang buat teman-teman disabilitas juga sudah mulai mengedukasi pemerintah, sehingga banyak hal yang sudah mulai diberlakukan buat teman-teman disabilitas. Dan ya tadi dibilang menuju, kita berharap sih itu benar-benar bisa dilakukan dengan baik. Ditambah dengan kita masyarakatnya punya kesadaran bahwa ini haknya mereka. Mereka juga punya hak untuk berkarya, bekerja, bertumbuh, hidup selayaknya menjadi sama seperti kita. Yaitu akan membuat mereka jauh lebih baik sebenarnya itu sih. Kalau kita juga pemerintah udah nyediain terus kita nggak sadar, kayak tadi kita ngobrolin, ya hak mereka kita rampas, mereka mau bikin apa? Udah dibuat karena kita nggak sadar akhirnya rusak. Mm. Padahal mahal. Iya. Iya. Buat mereka kan balik lagi mahal. Oke, Kayla dan Kajen, kita harus rehat obrolan kita sampai kita akan ngobrol lebih panjang secara khusus tentang disabilitas, kehidupan bergereja, dan trauma. Jadi sampai jumpa pada episode yang berikutnya.